Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Baik Bapak Ibu Guru, jenjang SD maupun MI pada fase B kelas 4, silahkan simak bersama. Kita akan menyampaikan ya mengenai soal sumatif tengah semester tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelas 4 ya, fase B kelas 4. Materi pelajaran yang diteskan adalah IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Baik Bapak Ibu Guru, silakan simak video ini sampai selesai sehingga Bapak Ibu Guru akan mendapatkan gambaran mengenai soal-soal apa yang akan bisa dikeluarkan ya di dalam Bapak Ibu Guru menempuh atau mengadakan sumatif tengah semester mata pelajaran IPAS ya di kelas Bapak Ibu Guru. Ini bisa digunakan untuk referensi bagi Bapak Ibu Guru di dalam melaksanakan sumatif tengah semester atau istilahnya PTS atau UTS untuk kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum Merdeka kita mengenal namanya sumatif tengah semester. Untuk anak-anak ya, siswa-siswi kelas 4 SD maupun MI silahkan simak. Ya, ini adalah untuk belajar ya. Untuk belajar untuk menempuh sumatif tengah semester atau UTS ya di tahun pelajaran 2022-2023 ini ya, kalian bisa mendapatkan gambaran ya materi apa dan soal-soal apa seperti yang akan keluar di dalam STS ini ya, sumatif tengah semester tahun ini. Baik, mari kita simak. Inilah soal sumatif tengah semester tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran IPAS kelas 4, waktunya 90 menit ya. Untuk itu di sini ada nama, nomor absen dan untuk nilai yang akan dikoreksi oleh Bapak Ibu Guru. Baik, Romawi pertama adalah berikan tanda silang ya pada jawaban yang benar atau yang tepat. Nomor 1, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Ingat ya, ada vegetatif, ada generatif. Kalau vegetatif tak kawin dan kalau generatif adalah yang kawin. Nah, mana bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tak kawin? Batang ya, batang. Contohnya pohon singkong ya, itu dikembangbiakan dengan cara batangnya dipotong, di stek ya. Nah, dan pohon mangga bisa dengan batangnya yaitu dicangkok. Baik. Nomor 2, zat hijau daun disebut klorofil ya, klorofil. Nomor 3, tumbuhan yang memiliki akar hisap. Untuk menghisap makanan dari pohon yang ditumpanginya adalah benalu ya, karena benalu ini menghisap makanan yang ada di pohon yang ditumpanginya. Disebut parasit ya, karena merugikan pada tumbuhan yang ditumpanginya. 4, yang bukan merupakan kegunaan batang ya, bukan merupakan kegunaan batang. Yang mana? Yang bukan adalah tempat membuat makanan. Tempat membuat makanan itu ada di daun ya, proses fotosintesis itu. Nomor 5, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk tempat menguapkan air, yaitu di daun. D ya, daun. Nomor 6, tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan terdapat di bagian daun ya. Jadi
proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan ya, pada bagian tumbuhan di daun ya. 7. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut, ingat-ingat, penyerbukan ya, penyerbukan A ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini ada gambar seseorang ya sedang ya, seorang anak sedang ini di pohon ya, sedang apa saja ini. Nah, ini bagaimana anak sedang mengelupas ya kulit, kemudian membungkusnya dengan tanah dan dilapisi dengan plastik ataupun sabut, kemudian diikat. Nah, gambar ini adalah tahapan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu ya, ingat-ingat, mencangkok. A ya, mencangkok. 9. Contoh tanaman yang bisa di-stek adalah pohon singkong, mawar, dan soka ya. C jawabannya. 10. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ya, silahkan kalian lihat gambarnya ya. Ini ada seorang yang sedang memotong ya pohon singkong ya, batang singkong. Nah, itu lalu ditanam, tumbuhlah. Nah ini disebut apa? Disebut stek ya, stek. Batangnya ditanam ya untuk dikembangbiakan. 11. Benda gas yang mempunyai sifat. Benda gas mempunyai sifat apa? Kalian ingat-ingat. Bentuk dan volumenya berubah ya, bentuknya berubah, volumenya juga berubah karena mengisi ruangan ya. Baik. A ya. 12. Benda cair mengalir dari benda cair ya, kalian lihat, ingat-ingat ya, sungai itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Oh, maaf, ini yang C ya, seharusnya tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maaf, ini yang C adalah jawabannya, tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya, bukan yang panas. Nomor 13. Benda cair mempunyai ciri yang khusus, yaitu dapat apa ini? Dapat berubah menempati ruang ya. Misalnya seperti percobaan yang telah kalian lakukan, kalau air dimasukin ke botol, maka bentuknya seperti botol, dimasukkan ke dalam piring seperti piring, dimasukkan dalam gelas seperti gelas. Nah, itu menyerupai tempatnya ya, menempati ruang. 14. Proses perubahan dari cair menjadi padat dinamakan membeku ya, B, membeku. 15. Kamper atau kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis. Perubahan ini terjadi dari ya, kamper itu apa? Padat ya. Kemudian menghilang, itu menjadi gas. Jadi padat menjadi uap atau padat menjadi gas ya. Padat menjadi uap, menguap, dia menguap ya. Jadi kamper itu adalah perubahan ini terjadi dari padat menjadi uap. A jawabannya ya. 16. Contoh perubahan mencair terjadi pada es batu yang menjadi air, itu namanya mencair ya. 17. Berikut ini adalah contoh benda cair kecuali minyak benda cair, susu benda cair, air benda cair. Nah, ini agar-agar sudah padat ya, sudah padat agar-agarnya. Nah, 18. Perubahan wujud uap air menjadi air disebut ya,
18. Uap air menjadi air disebut apa? Menguap, membeku, mengembun, menyublim, mengembun ya. Uap air menjadi air maka disebut mengembun. Ya, kemudian 19. Gelas yang berisi air dingin, maka permukaan gelas tersebut terdapat titik-titik air. Hal ini terjadi karena udara di luar gelas mengalami pengembunan ya. 20. Zat apabila didinginkan pada umumnya akan maka akan Zat apabila didinginkan pada umumnya akan apa? Mengeras ya, mengeras. Nah, kalau dipanaskan baru memuai ya. Nah, baik. Romawi 2, isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. 1. Jelaskan fungsi bunga. Nah, bunga itu apa? Bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang akan ditanam kembali, yang dikembangbiakan ya melalui biji. Nomor 2, jelaskan ciri-ciri akar tunggang dan serabut. Apa ciri-ciri akar tunggang dan serabut? Nah, akar tunggang itu adalah akar yang memiliki akar utama dan pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi ada akar yang utama ya, ada pangkalnya. Kemudian kalau akar serabut adalah bagian dari pangkal batang terbagi menjadi akar cabang yang ukurnya lebih kecil ya. Itulah akar serabut. Nomor 3, jelaskan secara singkat proses fotosintesis. Ya, di mana proses fotosintesis itu terjadi di siang hari ya, saat ada matahari. Kemudian di daun ya prosesnya, di mana CO2 diserap oleh tumbuhan melalui stomata. Air diserap dari akar tumbuhan menuju daun. Cahaya matahari ditangkap oleh klorofil. Energi dari cahaya matahari mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Nah, hidrogen yang telah dihasilkan bergabung dengan karbon dioksida sehingga terbentuklah gula atau karbohidrat sebagai makanan bagi tumbuhan ya. Oksigen yang terbuang dengan cara keluar dari stomata atau lentisel. Nah, baik. Yang keempat, sebutkan masing-masing 3 contoh benda padat, benda cair, dan benda cair dan benda gas ya. Maaf ini benda gas. Yaitu apa? Benda padat misalnya kayu, batu, kaca. Benda cair misalnya bensin, sirup, minyak. Dan benda gas misalnya uap, oksigen, dan nitrogen. Nomor 5, sebutkan sifat-sifat benda cair. Nah, sebutkan sifat-sifat benda cair, yaitu bentuknya berubah mengikuti tempatnya, menempati ruang, mempunyai massa, dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itulah sifat-sifat air, benda cair ya. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian ya, inilah soal sumatif ya, IPAS, mata pelajaran IPAS untuk kurikulum Merdeka ya di tahun pelajaran 2022-2023 ini ya. Semoga ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, pengalaman ya, untuk Bapak Ibu guru bisa ini sebagai referensi di dalam menyajikan soal sumatif tengah semester tahun ini ya untuk mata pelajaran IPAS. Untuk anak-anak sekalian SD maupun MI jenjang B, SD MI ya, fase A, fase B ya, maksudnya kelas 4 silahkan ini pelajari. Dan
kalian bisa siap menghadapi sumatif tengah semester di tahun ini. Dan semoga berhasil mendapatkan nilai yang terbaik, 100 tentunya. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan subscribe, like, dan isi komentarnya untuk mendapatkan file ya. File ini silahkan bisa didapatkan Bapak Ibu guru semua dan anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.